Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya mahasiswa UINSI Samarinda yang bernamakan Muhammad Rizky Nabil Fadli. Saya ingin melakukan proses tanya jawab untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Apakah Bapak berkenan? Silakan Mas. Untuk pertanyaan pertama, berapa lamakah sudah Bapak menikah? Nikah dari tahun 2021, berarti ada 5 tahun Mas. 5 tahun. 5 tahun. Kemudian selama Bapak menikah, apakah Bapak sering mengalami ujian, cobaan maupun masalah dalam rumah tangga? Kalau ujian dan masalah itu dalam setiap rumah tangga pasti ada Mas. Jadi masalahnya dan ujiannya dihadapi bersama. Ya, masalah ekonomi ada, masalah berbeda pendapat itu ada, yang penting saling bersama-sama mencari jawaban yang terbaik, seperti itu. Biasanya permasalahan yang sering terjadi itu berupa apa itu? Ya biasanya karena saya juga bekerja Mas ya, saya bekerja, istri saya juga usaha, jadi waktu kan banyak terfokus di kerjaan, ya paling sering beda pendapat dan tidak ada waktu ngobrol aja sih Mas, seperti itu. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara Bapak untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Ya biasanya kalau kan saya sudah punya anak, apa namanya, ya biasanya nunggu anak-anak tidur dulu baru coba ngobrol lebih dalam dengan istri, yang terjadi hari ini apa dan bagaimana solusinya untuk mengatasi masalah-masalah. Sebenarnya aman aja sih Mas, untuk pasti ada, setiap masalah rumah tangga itu ada. Yang penting kita secara terbuka, tidak tertutup lah, pokoknya keterbukaan antar pasangan Itu seperti itu, Pak. ngobrol. Berarti dengan cara komunikasi lah paling utama ya. Betul. Kemudian seandainya ya Pak, Bapak ya, seandainya permasalahan tersebut itu dibiarkan, apa efek jangka panjangnya dalam keluarga? Kalau masalahnya dibiarkan, satu ya efeknya pasti diam-diaman antar suami sama istri. Terus ya paling kalau didiamkan lama-lama ya gini, apa namanya, harus mengalah satu sama lain, itu ego kan, dikalahkan kan ego. Kemudian menurut Bapak, bagaimana dengan orang-orang yang takut untuk berkeluarga dengan alasan tidak ingin terjadi permasalahan-permasalahan tersebut? Kalau dari saya sih, kalau berkeluarga atau menikah kan ibadah terpanjang Mas. Ya kalau memang misalnya mau menikah dan berkeluarga, yang pertama harus siap secara mental, secara fisik dan secara ekonomi, karena kan kita mengajak orang yang untuk hidup bersama. Ya setidaknya saling mengenal satu sama lain dulu. Kalau masalah itu pasti ada, memang manisnya di awal, tapi hujan itu pasti ada Mas, seperti itu. Iya. Menurut Bapak nih, apakah adanya anak itu menjadi suatu beban ataukah menjadi suatu keberkahan gitu? Adanya anak itu berkah Mas, jadi ada warna baru di kami berdua, dan kami juga belajar menjadi orang tua untuk melindungi anak dan membimbingnya. Kemudian apa saran Bapak bagi kami selaku mahasiswa yang belum berkeluarga atau belum mewujudkan keluarga, untuk bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Sarannya itu bagaimana? Kalau saran dari saya sih ke Mas Rizky, karena status masih mahasiswa, paling satu belajar dulu, kuliahnya diseriusin dan apa namanya, saling berinteraksi dengan antar teman, dan ya paling banyak silaturahmi dengan, atau banyak relasi lah Mas ke mahasiswa dan ke dosen-dosen. Pokoknya ya selama jadi mahasiswa, karena prosesnya belajar ya, jadi harus memang belajar dulu, nanti kerja atau usaha, apa namanya, ya pokoknya fokus ke sekolah aja dulu, nanti
masalah jodoh dan lain-lain nanti kita mengikuti mas. Yang penting kita menyiapkan diri kita yang terbaik dulu. Tapi kalau terkait dengan saran untuk kami ya mahasiswa yang belum menikah, sarannya supaya untuk kedepannya misalkan kita menikah, bagaimana caranya agar bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu bagaimana? Aku deh mas, coba dulu mas. Bagaimana sarannya Bapak nih terkait kita selaku mahasiswa yang belum menikah nih, apabila nanti kedepannya kami pada saat kami menikah, bagaimana cara kami agar bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah? Kalau belum nikah ya, kalau kalau memang saat menjadi mahasiswa ingin menikah ya menikah saja nggak apa-apa. Cuman ya yang tadi saya bilang harus siap dulu secara mental, fisik dan ekonomi, dan kita ya kita harus yakin sama diri sendiri nih, karena kan kita mengajak orang untuk hidup bersama. Untuk sakinah mawaddah warahmah itu nanti mengalir mas, mengalir dengan sendirinya, tergantung kita niat kita beribadah. Nikah kan ibadah terpanjang mas. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya ya Bapak ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya dari mahasiswa UINSI Samarinda, Fakultas Syariah, yang bernama Muhammad Rizky Naimul Fadli. Memohon izin kepada Bapak untuk memberikan beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Apakah Bapak berkenan? Sangat berkenan. Baik. Untuk pertanyaan pertama nih Pak ya, berapa lama Bapak menikah? Untuk menikah kurang lebih 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Selama Bapak menikah nih, apakah Bapak sering mengalami beberapa ujian, cobaan maupun masalah dalam rumah tangga Pak? Ya, kalau kita ketahui ya, kita dalam rumah tangga itu namanya ujian, cobaan itu pasti ada. Cuman bagaimana kita sebagai kepala keluarga menyikapi berbagai ujian, masalah dan cobaan tersebut. Biasanya itu permasalahan seperti apa itu Pak dalam rumah tangga? Untuk permasalahan biasanya itu terjadinya selisih pemikiran atau terjadinya singgung menyinggung dari omongan-omongan yang ada antara pihak perempuan atau pihak laki-laki. Kemudian nih, bagaimana cara Bapak mengatasi masalah-masalah tersebut? Untuk mengatasinya itu ya dengan berbagai tindakan kita menyikapi dengan kepala dingin pastinya, tidak dengan emosional atau egoisme. Kemudian terkait isu-isu ini ya, dengan isu-isu rumah tangga nih, terutama permasalahan ekonomi, bagaimana pendapat Bapak itu terkait permasalahan ekonomi dalam keluarga? Nah, masalah permasalahan ekonomi ini ya kita menikah tujuannya mencari berkah ya. Masalah ekonomi itu masalah belakangan. Yang pertama kita mencari berkahnya dulu. Masalah ekonomi bisa dicari berdua, jangan takut kekurangan ekonomi. Insya Allah cukup. Kemudian nih Pak, seandainya permasalahan tersebut itu dibiarkan, apa efek kedepannya untuk rumah tangga ini? Nah, apabila dibiarkan ya efeknya bisa jadi, terutama yang paling besar di Indonesia ini dengan tingkat perceraian dini. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapi hal-hal yang seperti itu, dengan cara mencari solusi gimana baiknya ekonomi itu bisa stabil dengan tidak mengkaitkan berbagai macam hal yang tidak dikenankan sama pihak laki. Baik Bapak, kemudian menurut Bapak bagaimana dengan orang-orang yang takut untuk berkeluarga ya, dengan alasan tidak ingin merasakan permasalahan-permasalahan seperti tadi? Justru itu orang yang takut berkeluarga, dari situlah muncul segala macam permasalahan. Soalnya apa yang kita takuti itulah yang akan muncul dalam permasalahan hidup kita. Jadi jalani apa yang perlu dijalani. Ya. Kemudian menurut Bapak, apakah adanya anak itu menjadi suatu beban atau menjadi suatu berkah? Nah, kita ketahui ada yang sering orang mengucapkan itu banyak anak
sial atau berkah tidak lancar. Nah, itu kembali lagi ke orang tua bagaimana menyikapi berbagai tindakan anak tersebut. Dari mana munculnya rezeki? Dari kita bagaimana menyikapi seorang anak, karena anak itu titipan dan berkahnya itu ada di anak. Ya. Kemudian ya Pak, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan ya terutama pada gadget saat ini ya, terkait dengan pernikahan tetapi mereka memiliki pedoman seperti free child gitu lah, ya bebas anak, itu seperti apa? Nah, kalau itu sebenarnya tidak masalah, karena itu kan kita mengikuti apa tadi zaman, masalah apa tadi Free child. Nah, itu menurut saya pribadi ya itu yang baik buat mereka, ya mungkin baik juga untuk kedepannya, karena kita tidak bisa mengharuskan mereka mengikuti misalkan zaman-zaman sebelumnya, karena semakin berkembang zaman semakin berubahnya gaya hidup atau pola hidup rumah tangga masing-masing. Kemudian nih, apa saran Bapak terkait kami mahasiswa nih yang belum berkeluarga agar bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ke depannya? Sekedar saran untuk berkeluarga, terutama di usia muda itu jangan takut untuk berkeluarga, karena segala ketakutan itulah yang akan merusak diri kita atau kehidupan kita ke depannya. Udah gitu ya. Cukup gitu aja. Baik, cukup sekiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rizky Naimul Fadli dari Fakultas Syariah, mahasiswa UINSI Samarinda. Ya, Mas. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak atau pada Mas ya. Ya, Mas ya. Apakah saya boleh menanyakan beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas saya? Boleh. Boleh. Ya. Kita langsung aja ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama itu, berapa lama sudah Mas menikah? Saya nikah sudah 3 tahun, Mas. 3 tahun. Ya, 3 tahun. Nah, selama Mas menikah nih, apakah Mas sering mengalami ujian, cobaan atau masalah dalam rumah tangga? Untuk ujian kalau di keluarga ya, masalahnya pastinya ada, Mas. Karena kita kan manusia, Mas. Jadi bisa dilihat dalam 3 tahun itu kan kita masih ya berkeluarga dengan damai lah, Mas ya. Masih damai ya? Ya, damai. Cuman biasanya permasalahan seperti apa itu? Masalahnya mungkin ya dengan komunikasi aja sih, Mas. Komunikasi yang kadang ini, Mas, Itu ya. masih yang ego masing-masing kadang. Cuma salah satu yang harus ada pengertian. Seperti itu ya. Kemudian nih, biasanya permasalahan kecil lah anggapannya lah, itu apa biasanya tuh? Permasalahan kecil itu kadang-kadang ya itu, Mas, yang kita itu selalu diingatkan tapi kita selalu mengabaikan yang diingatkan oleh orang tersebut, Mas. Jadi ya kadang kita kan maunya ini ya ternyata berbeda dengan apa yang dia ucapkan juga, Mas. Karena ego itu ya. Ego itu, Mas. Kemudian bagaimana cara Mas nih ya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kalau untuk dari saya, Mas, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kalau untuk diri saya tuh harus menjadi orang yang lebih pengertian dari orang yang lebih memberikan pengertian kepada diri saya. Jadi kita harus lebih sabar, kita yang harus lebih terbuka, menurunkan ego lah, menurunkan ego kita. Kemudian nih, seandainya nih permasalahan dalam rumah tangga Mas nih ya, apabila dibiarkan itu apa efek jangka panjang untuk kedepannya? Efek jangka panjang, Mas ya. Kalau untuk efek jangka panjangnya pastinya kan kita itu tidak sinkron, Mas. Kita tidak jadi satu. Jadi kalau kita tidak jadi satu, apapun kegiatan kita sehari-hari itu, Mas, jadi agak kurang berjalan dengan semestinya kita sebagai keluarga, Mas. Jadi kita harus lebih mengutamakan yang namanya kenyamanan berumah tangga, Mas.
menurut Mas nih ya, bagaimana dengan orang-orang yang takut menikah itu dengan alasan-alasan seperti ya itu tadi kayak berbagai macam permasalahan gitu. Kalau menurut saya Mas, adanya ketakutan untuk menikah itu eh, hanya saja ini Mas ya, kalau kita lihat tergantung kepribadian orang itu. Kalau memang belum siap, ya jangan langsung melanjutkan, karena kalau belum siap itu pastinya ya itu tadi yang saya bilang Mas, ego kita, yang hal-hal yang kita belum mau tuh usahakan kita selesaikan terlebih dahulu. Jika sudah selesai semua, jika ingin ada niatan menikah ya menikah Mas. Oh seperti itu. Nah, kemudian nih, menurut Mas nih ya, apakah adanya anak itu menjadi suatu berkah atau menjadi suatu beban? Alhamdulillah Mas, kalau untuk anak itu untuk saya ya, untuk saya alhamdulillah keberkahannya itu masing-masing Mas ya. Anak itu kan kita kan buat kita selalu ingat, oh ada hal yang dititipkan oleh yang di atas Mas. Jadi apapun yang diberikan kita syukuri saja, kita terima saja, bahwa itunya kan hadiah dari yang di atas juga. Kita tidak usah terlalu mikir kayak apakah mereka ini menjadi beban hidup bagi kita. Kemudian nih, apa saran Mas nih ya, bagi kami selaku mahasiswa yang belum berkeluarga agar bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ke depannya? Untuk mahasiswa ya. Apa tadi Mas? Untuk mahasiswa yang belum menikah nih Mas ya, Yang belum menikah. ya. Bagaimana agar kita bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ke depannya Mas? Yang pertama ya Mas ya, untuk berkeluarga, agama dulu Mas. Agama dulu kita perbaiki dulu. Agama telah baik, ekonomi telah baik, persiapkan diri. Tiga-tiganya kita sudah mantap Mas. Jika memang mau melanjutkan ke jenjang pernikahan ya dilanjutkan, jangan ditunda, karena yang ditunda tidak baik Mas. Kita menghindari namanya fitnah segala macam. Baik, mungkin itu aja pertanyaan dari saya Mas ya. Kurang lebih saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Saya Muhammad Rizky Raymond Fadli, ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Apakah Bapak berkenan? Alhamdulillah berkenan. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan pertama, yaitu berapa lamakah Bapak sudah menikah? Saya menikah itu dari 2023 awal, 3 tahun. 3 tahun. Ya. Kemudian selama Bapak menikah, apakah Bapak sering mengalami ujian, cobaan maupun masalah yang berada di rumah tangga? Namanya berkeluarga itu pasti ada ujiannya, pasti ada permasalahannya. Biasanya permasalahannya itu berupa apa saja? Bisa dari ekonomi, ada yang dari ya hal-hal wajar lah, entah marahan hal kecil, itu hal yang biasa. Hal yang biasa dalam rumah tangga ya Pak? Ya. Kemudian bagaimana cara Bapak untuk mengatasi permasalahan tersebut? Untuk mengatasi masalah tersebut, kayak misalnya ekonomi, sebenarnya di Islam itu sudah dijelaskan kalau kita menikah itu sama dengan kita membuka pintu rezeki. Insya Allah pasti ada rezekinya. Seberapapun susahnya ujian ekonomi, insya Allah masih tetap bisa makan, masih bisa memenuhi kebutuhan, insya Allah masih bisa. Jadi tetap bertawakal. Jadi cara mengatasinya dengan cara bertawakal ya? Ya, tetap berusaha juga pasti. Oh iya, iya. Seandainya nih Pak, seandainya permasalahan tersebut itu dibiarkan, kemudian apa efek jangka panjangnya untuk keluarga Bapak? Wah, kalau dibiarkan berarti belum niat untuk berkeluarga. Pasti setiap masalah harus diusahakan bagaimana solusinya. Tetap berusaha, tetap berjuang demi keluarga. Apalagi kalau seperti marah, istri marah atau ngambek, nah itu
gimana caranya kita sebagai pemimpin rumah tangga harus bisa memahami watak karakter seorang istri maupun seorang anak. Jadi harus tahu selanya sebagai pemimpin rumah tangga. Oh iya. Selain permasalahan terhadap istri, bagaimana kalau solusi dengan permasalahan ekonomi gitu? Kalau permasalahan ekonomi tetap kita berusaha bagaimanapun caranya, hal kerjaan apapun tidak memikirkan gengsi lah, setidaknya tetap berusaha untuk mencari pekerjaan gitu. Oh iya. Kemudian nih, menurut Bapak bagaimana dengan orang-orang yang takut untuk berkeluarga dengan alasan tidak ingin mengalami permasalahan-permasalahan tersebut? Sebenarnya berkeluarga itu tidak perlu ada yang ditakutkan, karena seperti yang di awal tadi, ketika menikah itu sama dengan membuka pintu rezeki. Dimanapun pasti ada rezekinya. Menambah anak pun tetap mendapatkan membuka pintu rezeki. Oh seperti itu ya. Ya. Kemudian nih Pak, menurut Bapak ini ya, apakah adanya anak itu menjadi suatu beban atau suatu berkah? Mohon penjelasannya itu Pak. Oh, mendapatkan anak itu justru suatu berkah yang luar biasa, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah landasan dari menikah itu sendiri, untuk mendapatkan keturunan. Jadi jangan takut mendapatkan ketika dititipkan oleh Allah seorang anak, jangan sampai takut atau malah dijadikan sebagai beban, karena itu berkah dari menikah itu sendiri. Semakin tambah anak, semakin terbuka pintu rezekinya. Nah itu. Kalau pendapat Bapak terkait dengan keluarga-keluarga yang misalkan terutama pada Gen Z nih ya, mereka mengutamakan yang namanya free chill atau bebas dari anak, itu bagaimana tanggapannya? Kalau bebas dari anak bagaimana ya? Sebenarnya pola pikir yang seperti itu yang sebenarnya salah, karena tujuan untuk menikah itu juga untuk mencari keturunan, untuk mendapatkan keturunan, untuk bisa hidup dengan sempurna itu ya seorang anak itu sendiri. Iya. Oh, oke. Kemudian saran Bapak nih ya, bagaimana saran Bapak terhadap kami seorang mahasiswa yang belum berkeluarga agar bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Untuk para mahasiswa seperti Nak Rizky, untuk menikah itu jangan takut, semua ada rezekinya, semua ada jalannya. Jadi fokus saja bagaimana cara kita mendewasakan diri, bagaimana cara kita untuk mengalah, apalagi sebagai calon pemimpin rumah tangga. Bagaimana cara membawa keluarga kita ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, tidak menyeleweng lah, tidak mengajak yang hal-hal yang tidak baik gitu. Ya, cukuplah Pak ya. Sekian. Ya. Terima kasih atas respondennya Pak ya. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.